الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Selamat siang sahabat-sahabat keluarga Anggrok PKB. Ini adalah channel virtual, jadi rumah virtualnya keluarga PKB yang kembali tayang hari ini. Ini adalah tayangan yang kedua. Nah, ini karena Mahargyo kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita akan membicarakan tentang kemerdekaan. Merdeka. Nah, kemerdekaan yang akan kita bicarakan ini karena mitranya PKB itu biasanya yang paling banyak itu adalah santri, maka kita akan bicara tentang santri menghargai kemerdekaan hari ini itu bagaimana gitu ya. Kalau dulu ada cerita tentang Mbah Hashim dan lain sebagainya, perjuangan-perjuangan yang luar biasa, hari ini itu kira-kira bagaimana. Nah, untuk membicarakan tentang itu, Anggrok kita sudah kedatangan tamu dua orang yang luar biasa. Beliau ini sudah rawuh di hadapan kita. Yang pertama Pak Muhyen ADV, asli dari Pati. Ya. Beliau ini adalah anggota DPRD anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah gitu. Sudah 2 periode ya Pak ya? 3 Pak. Sudah 3 periode, udah luar biasa ini. Nanti akan kita cek kira-kira sebagai santri di DPR itu kira-kira bagaimana beliau menghadapi dinamika di dalam kebijakan pemerintah terkait dengan memperjuangkan kepentingan santri. Dan nanti kita akan dengarkan ceritanya ya. Yang kedua sudah rawuh juga Gus Faisal. Kalau kami biasanya menganggilnya itu Gus Cong. Gus Faisal Muzamil. Beliau ini adalah pengasuh pesantren di Kajen, dan beliau ini lebih banyak bergerak di sektor non formal ya Gus. Jadi beliau ini meskipun secara struktural tidak begitu terlibat di dalam urusan NU gitu, tapi saya mendengar bahwa beliau ini banyak menjadi punya. Jadi kalau sekarang itu kan yang populer itu kan ini dekengan pusat itu. Jadi kalau sekarang itu yang lagi populer dekengan pusat. Jadi orang daerah yang punya dekengan di pusat. Tetapi kalau Gus Faisal ini berbeda ini. Jadi Gus Cong itu adalah dekengannya pusat. Jadi orang-orang pusat, sejumlah orang pusat itu kalau ada apa-apa itu ada yang rawuh ke Gus Cong untuk konsultasi. Jadi kalau yang lain itu dekengan pusat, kalau ini itu dekengannya pusat beliau ini kayak gitu. Nah, dua beliau ini nanti yang akan kita ajak untuk jakruan gitu, karena ini istilahnya angkrok gitu. Memang kita itu konsepnya itu pokoknya jagongan Gus. Jadi angkrok itu kan biasanya kan tempat ngobrol orang, makanya ada kopinya, ada snacknya gitu. Kadang-kadang temanya berat atau temanya ringan, tetapi semuanya dibicarakan dengan ringan. Lalu kadang-kadang itu belum selesai udah kabur karena kopinya habis. Jadi gitu. Nah, itu jadi angkrok ini memang khusus disediakan, diinisiasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pati menjadi rumah virtual bersama keluarga PKB, keluarga besar PKB, sekaligus juga bisa menjadi tempat ngobrol semua orang dari segala lini, segala kalangan gitu ya. Nah, hari ini sekali lagi karena memperingati ulang tahun kemerdekaan 78, kita akan ngobrol tentang bagaimana santri mengapresiasi kemerdekaan ini di yang sekarang ini. Jadi kita akan berbicara yang sekarang gitu kan. Kalau yang dulu sudah banyak dibicarakan, sudah banyak sejarah menulis, tetapi kalau yang hari ini kira-kira gimana gitu.
Jadi ya, yang pertama saya akan meminta informasi dari Gus Syong ini, Gus. Jadi kira-kira kalau sekarang itu kalau pesantren atau kalau santri diajak membicarakan tentang kemerdekaan, tentang negara, tentang itu bagaimana antusiasmenya atau perhatiannya, atau mungkin ada nggak satu program atau satu hal yang memang serius gitu membicarakan Indonesia, membicarakan negara itu di dalam pesantren. Kira-kira gimana gitu? Ada ininya nggak? Ada prosesnya seperti apa kalau dalam pesantren dalam konteks bicara negara, bicara kemerdekaan dan lain-lainnya? Terima kasih Mas Husaini. Ini tema kelihatannya berat ya. Tapi saya coba dari sudut keilmuan pesantren. Iya. Melihat kemerdekaan sebagai sebuah nikmat, sebagaimana tertuang dalam pembukaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini nikmat itu harus kita syukuri. Syukur itu dimulai dari ilmu, berlanjut dengan hal, kondisi kejiwaan yang penuh penghayatan, dan berakhir dengan amal. Ilmu itu artinya kita harus tahu ini adalah nikmat. Kemerdekaan itu kenikmatan, dan orang harus tahu. Dan saya yakin itulah yang selalu didengungkan kiai, karena memberitahukan sejarah kemerdekaan itu berarti memberitahukan nenek moyang santri, para kiai dahulu. Iya. Sejarah para kiai dulu. Kalau memberitahukan kemerdekaan itu kepada santri, ya bercerita tentang mbah-mbah dulu, bahwa kemerdekaan itu mungkin di banyak sejarah tentu adalah perbincangan sejarah proklamasi ya, dimulai dari BPUPKI, PPKI, kemudian proklamasi 17 Agustus ya, yang ada di Jakarta. Tapi yang tidak boleh dilupakan bahwa itu deklarasi saat itu, sebenarnya saat itu hanya menjadi sesuatu yang luar biasa saat itu ya, di jam 10 hari Jumat itu ya sekeliling saja. Tapi kemudian menjadi luar biasa ketika direspon dengan gegap gempita oleh rakyat Indonesia, yang itu bertahap ya, sesuai dengan berita yang mereka dengar. Dan itu dalam sejarahnya proklamasi itu butuh pembuktian, pembuktian. Dan kita perlu ingat ketika tentara sekutu mulai datang, tidak semua orang itu bisa bersikap. Bahkan jauh sebelumnya itu banyak orang sebenarnya nggak yakin Indonesia itu ngapain merdeka gitu. Emang bisa negara kita, bangsa kita bisa nggak menjalankan negara pemerintahan itu, bisa nggak? Orang kita masih miskin saat itu, masih banyak orang melarat ya, bisa nggak? Banyak orang yakin. Momentum kemerdekaan proklamasi itu mengatakan bahwa kita bisa gitu. Dan harus dibuktikan. Dan buktinya adalah bagaimana kalangan santri merespon kemerdekaan itu dengan wajib dipertahankan. Di saat yang sama tidak semua warga negara, anak bangsa ini berani berkata begitu. Di Jakarta ketika sekutu datang, mereka diam-diam saja, sudah gimana lagi gitu. Tapi bagaimana di Surabaya, bagaimana di pelosok-pelosok negeri ini, para kiai satu kata dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk berkata wajib mempertahankan negara. Tidak semua orang gitu. Maka sejarah proklamasi itu sejarah yang terus bergulir sebenarnya, tidak hanya saat dibacakan tanggal 17 Agustus jam 10 di Pegangsaan Timur itu, tidak hanya itu. Dan itu butuh bukti, itulah amal cara mensyukuri, dan itu harus diingat terus menerus. Dan para santri dalam memori mereka terus dijaga ingatan itu, membincangkan kemerdekaan, membincangkan para kiai, para ulama, peran Hadratus Syekh, peran Nahdlatul Ulama, itu harus terus ditanamkan bahwa ini negara milik kita. Kita bukan tamu di sini. Iya. Kalau di pesantren yang sekarang itu bagaimana ininya, bentuknya atau wujudnya? Banyak ya.
selain tentu dengan mengingat kembali sejarah itu, kemudian banyak juga misalnya drama-drama tentang kemerdekaan, mereka kemudian menjiwai ya sampai muncul hal itu keadaan jiwa benar penghayatan. Sudah kalau upacara sudah lama lah, tapi bagaimana upacara itu juga penuh khidmat, tidak hanya sekedar seremoni, sekedar itu, tapi benar-benar penghayatan. Nah, kemudian memperbincangkan lebih lanjut lagi adalah apa problem kita ini, bahwa mengisi kebenaran tidak sama setiap zaman, setiap generasi, bahwa kita harus memperbincangkan apa problem sekarang ini, baik dalam skup nasional maupun skup yang lebih kecil ya di daerah. Apa sih lingkungan kita ini sedang problem? Nanti kita akan bicarakan itu ya, Gus. Sekarang Mas Dian ini sebagai santri yang berkecimpung di dalam lingkungan pemerintahan, urusannya dengan membuat kebijakan dan lain sebagainya, itu kalau sekarang itu apa yang menjadi perjuangan atau yang menjadi konsen santri yang sudah masuk di dalam lingkungan pembuat kebijakan dan juga punya otoritas untuk membuat banyak hal terkait dengan kebijakan-kebijakan di tingkat di tingkat pemerintahan gitu. Nah, mungkin nanti juga secara konkret mungkin di Jawa Tengah ya Mas Dian ya, di Jawa Tengah, di Pati begitu, supaya orang lebih mudah mengenali gitu kan apa produknya ini santri-santri yang sudah masuk di parlemen ini begitu Mas Dian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa? Sahabat angkruk gitu. Keluarga angkruk. Gus Faisal yang luar biasa tadi sudah memberikan mukadimah, Pak Ho, dan para pendengar sahabat angkruk PKP Pati yang saya hormati. Bicara soal peran santri ya Pak, dan juga saya kira harus juga dikaitkan dengan situasi dan kondisi sistem demokrasi yang berjalan di negeri ini, Pak. Saya kira sepanjang sistem demokrasi dan problematika ini masih seperti ini, saya tidak terlalu yakin peran santri signifikan dalam terlibat ya secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan di negeri ini, karena sistem demokrasi yang kita anut itu sistem demokrasi yang menurut saya lebih cenderung kapitalis, lebih cenderung ke yang punya modal besar yang berkuasa gitu. Itu dampaknya di santri. Saya kira kejadian Gus Dur jadi presiden itu nggak tahu sampai kapan bisa terulang kembali gitu. Sehingga santri betul-betul bisa memimpin negeri ini, dan terbukti kan ketika Gus Dur jadi presiden meskipun kurang dari 2 tahun, banyak hal yang dirubah oleh Gus Dur, terutama mengangkat derajat kaum santri ke wilayah menengah ke atas, dan itu dampaknya cukup positif. Sesungguhnya Gus Dur tidak terlalu banyak menuntut banyak terkait dengan peran ya santri yang harus banyak dan mendominasi, tidak, tapi lebih mencoba untuk proporsional gitu, karena perjalanan sejarah selama 32 tahun nyaris peran santri tidak banyak dilibatkan di dalam membangun negeri ini gitu kan. Jangankan kita dilibatkan, kita ikut ada di dalam saja nggak boleh. Kalau bahasanya guru saya itu Pak Dr. Kiai Haji Habib Toha, waktu pertama kali menjadi Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah pasca reformasi. Jadi selama ini Kanwil Kemenak Provinsi ini nggak pernah dipegang oleh kader NU. Baru saat reformasi setelah itu dipegang oleh kader NU. Jangankan Kanwil Kemenak, kepala KUA Modin saja nggak boleh pegang NU selama Orde Baru itu. Nah, pada saat itu Pak Habib sampaikan bahwa pernah diajak diskusi dengan saudara Muslim kita, ormas yang lain gitu. Intinya mereka mengajak NU untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian untuk merebut kekuasaan ini, ayo kita berlomba-lomba gitu. Tapi apa bahasanya Pak Habib Toha, kami ini selama 32 tahun tidak diberikan kesempatan, ibarat orang saya ini ditaleni, mulutnya ditutup, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Ini sedang dilepas. Nah, ketika sedang dilepas, saudara kita Muslim ini ngajak lari, ngajak sprint, Gus. Ya jelas kita kalah. Mereka sudah minum suplemen, udah makan 4 sehat 5 sempurna selama 3
tahun. Nah, kita ini baru dilepas dari cengkraman selama Orde Baru itu. Maka kita tidak bisa berbuat maksimal di awal reformasi itu. Muncul Gus Dur yang hadir dalam situasi negara yang seperti itu, dan cukup banyak yang dilakukan oleh Gus Dur yang bisa memberikan banyak kebijakan yang tentu banyak memberikan nilai manfaat yang besar bagi kader NU. Jadi bicara soal santri, yang paling kelihatan sekali itu eranya Gus Dur, di mana waktu itu banyak peran-peran politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota sedikit banyak memberikan ruang kepada kaum santri. Kalau boleh saya katakan ini sebagian besar dari kalangan Nahdliyin lah ya, tapi santri dapat tempat pada saat itu. Ini kilas balik sejarah bagaimana kaum santri pernah menjadi pemimpin di negeri ini walaupun tidak lama. Itu pun juga tidak bisa lama ya, karena harus diganti karena membahayakan kepentingan ini incumbent kepentingan apa itu, bahkan bahasanya ya Habib itu ketika Orde Baru itu warga NU naik mobil yang sama dengan umat muslim yang lain, bahkan kelompok yang lain, disetiri oleh Orde Baru, kernetnya juga orang mereka. Pada saat jalan bis itu, di mana di dalamnya penumpangnya berbagai macam golongan, kelompok etnis dan sebagainya itu, ketika mogok di jalan, penumpang yang dari NU suruh turun karena terbiasa istighosah, mujahadah dan sebagainya. Nah, setelah bis itu jalan, karena didorong oleh warga NU yang biasa itu tadi, akhirnya ditinggal. Itu yang kelihatan dorong sekali. ditinggal Ya. Nah, kalau saat sekarang ini saya kira Gus Faisal banyak sekali yang harus kita diskusikan, terutama sepanjang sistem demokrasi dan pemilu masih seperti ini, memang kita agak kesulitan untuk bisa masuk ke ranah pengambil kebijakan yang betul-betul memberikan ruang luas bagi kader-kader santri kita untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro santri atau pro masyarakat. Bicara soal pro santri, pro masyarakat, saya dengar dari sambutan beliau Ketua Umum PBNU bahwa warga NU itu ada 135 juta. 135 juta. Ini kan separuh lebih, 60% umat Islam dari 80% itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini kita bisa lihat mulai dari jabatan di eksekutif ya, mulai dari tingkat nasional, adakah kader NU gitu ya. Kader NU berarti santri lah, bilang santri berarti kader NU. Di tingkat provinsi Jawa Tengah nyaris tidak ada. Jadi ya wakil gubernurnya santri, tapi sepertinya juga tidak terlalu banyak diberi peran yang strategis untuk dikasih bersama-sama dikasih tempat, tetapi tidak dikasih ruang untuk kemudian di legislatif juga saya kira sama. Kita juga tidak mayoritas, jangankan mayoritas, kita ini sepertiga saja tidak ada. Nah, tapi kan biasanya santri itu kan kalau udah dapat peluang kan berani ngeyel juga. Nah, gimana? Satu contoh gini, Mas. Nanti kan nanti kita bicara soal perda pesantren ya. Satu contoh ketika kita di Jawa Tengah ramai soal kebijakan full day school. Full day school itu kan jelas berbagai narasi-narasi kita sudah kita sampaikan kepada eksekutif bahwa kebijakan full day school itu kalau diterapkan di pendidikan formal kita itu dampaknya luar biasa, terutama bagi usia anak pendidikan dasar, SD, SMP, MTS, di mana kalau dia dipaksakan 5 hari sekolah berarti dia harus pulang sampai jam 4 sore. Otomatis kebijakan sampai pulang jam 4 sore itu kan meninggalkan pendidikan non formal, Madin, TPQ, pesantren. Ini kan jelas merusak tradisi Nahdliyin yang memang mempertahankan pendidikan non formal, Madin, TPQ, pengajian di pesantren yang bisa dilaksanakan sore hari itu. Karena dengan kebijakan full day school itu otomatis pendidikan ini akan hilang pelan-pelan. Contohnya di Semarang itu beberapa hilang. Nah, kita gerak waktu itu tidak hanya kita di Dewan, tapi juga seluruh kekuatan NU dan Banomnya waktu itu sampai demo, Pak, demo di depan gubernuran dan sebagainya. Akhirnya ya ada Roes saja bisa turun itu. KK juga turun semua dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak Gubernur mendengarkan dan akhirnya full day itu diberlakukan hanya untuk Dikmen dan Diksus ya, SMA, SMK. Itu pun kita tolak. Sebetulnya kita tolak karena dampak dari kebijakan itu juga cukup
parah ketika belum dibarengi dengan kebijakan yang lain, terutama soal pemenuhan standar minimal bagi pelayanan dasar untuk sekolah-sekolah milik pemerintah yang mayoritas belum punya tempat ibadah. Itu otomatis banyak yang tidak sholat itu. Kalau sampai jam 4 sore tempat mereka untuk menampung anak-anak sekolah siang untuk sholat duhur itu tidak bisa tertampung di sekolah-sekolah mereka. Contoh kayak kasus di SMK Saleh kemarin. Oh ya. Nah, itu kan kebijakan kepala sekolah bukan memungut lah ya, ada infak itu dari orang tua untuk membangun musola masjid. Karena jumlah mereka sebetulnya hampir rata di Jawa Tengah itu 1.000 lebih, tapi kapasitas tempat ibadah mayoritas tidak mampu menampung anak-anak sekolah itu. Tanggung jawab siapa kalau seperti itu? Ini satu contoh kecil terkait dengan satu kebijakan di mana kita juga menolak itu, menjadi bagian dari kekhawatiran kita kalau itu berdampak terhadap komitmen kalau pendidikan sore mereka itu gitu. Benar Pak Zen. Ya. Sebelumnya dan kita berhasil ya Mas ya. Dan kita berhasil dan alhamdulillah akhirnya itu selektif Pak. Selektif artinya begini, tidak dipaksakan. Tapi yang milik pemerintah kan akhirnya memaksakan sekolah dan namanya luar biasa. Tapi untuk sekolah-sekolah umum saya kira tidak ada kewajiban untuk itu. Nah yang terakhir ini Gus Faisal di Jawa Tengah cukup waktu dan butuh waktu yang cukup lama untuk memutuskan perda pesantren ini. Sebelumnya Mas Zen, benar bahwa hanya Jawa Tengah yang belum punya perda pesantren di antara seluruh provinsi di Jawa. Di Jawa saya kira hari ini sudah semua Gus. Kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah juga sudah. Sudah ya. Baru saja sebulan yang lalu digedong. Paling terakhir berarti ya? Iya paling terakhir. Ini butuh perjuangan yang luar biasa Gus. Karena begini, saya mau buka sebetulnya kalau publik tahu juga ada apa-apa. Awalnya itu kita mengusulkan perda ini dari inisiatif teman-teman Dewan. Kan kita daerah-daerah lain juga inisiatif Dewan gitu. Tapi arus besar di Jawa Tengah nggak menginginkan perda pesantren ini ada karena dianggap perda pesantren itu menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Ya nggak disebut masyarakat apa yang jelas NU diuntungkan gitu, atau kalau partainya partai saya mungkin saya tidak tahu. Dan itu terbukti betul mereka menganggap bahwa pesantren itu urusan vertikal. Dan kita sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren kan sudah ada. Ngapain kita bikin perda? Ya butuh penjelasan ke fraksi-fraksi dan teman-teman luar biasa waktu itu kita sampaikan narasikan ke teman-teman yang kiri kita sampaikan justru kita harus membuat perda pesantren ini dengan harapan ada komitmen soal kebangsaan pesantren-pesantren yang ada di Jawa Tengah. Kalau tidak ada perda pesantren, siapa yang menjamin di Jawa Tengah pesantren-pesantren yang ada ini punya komitmen soal kebangsaan? Dia bilang gitu. Maka pemerintah Jawa Tengah punya kewajiban untuk mengelola untuk melakukan pendataan sekaligus menjamin komitmen pesantren yang ada di Jawa Tengah harus komitmen soal kebangsaan. Waktu itu kan kita miris ya di beberapa pesantren di Jawa Barat, di DKI, di Banten, sudah di Jawa Tengah pun juga bagian selatan juga ada Gus yang tidak berani memasang simbol negara. Dia bilang Garuda itu burung emprit kecepit gitu, tidak mau masang bendera merah putih dan ada upacara bendera. Saya kira ini indikator-indikator intoleransi yang harus mulai kita lakukan upaya-upaya minimalisir. Saya kira solusi yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah penguatan pesantren menjadi peraturan daerah di Jawa Tengah dengan tetap menjadikan komitmen soal kebangsaan itu menjadi bagian dari visi dan misi dari pesantren yang ada di Jawa Tengah, dan pemerintah wajib melakukan visitasi, supervisi, melakukan pendataan. Silakan mau Kanwil, mau Kesbangpol, bahwa seluruh pesantren Jawa Tengah harus punya komitmen soal itu. Karena begini Pak, data dari Biro Kesal Provinsi Jawa Tengah, terutama rumah tafid yang ada di Jawa Tengah itu 80% belum punya izin operasional, belum punya izin ya, baru izin saja belum, apalagi jumlahnya banyak Pak, ribuan Pak, ada 25.000 atau berapa gitu di Jawa Tengah. Dan di beberapa daerah memang ada yang dijadikan sebagai basis kepentingan politik kelompok tertentu gitu, dan itu sudah tidak rahasia lagi gitu. Nah, oleh karena itu di kelompok kiri kanan, kelompok kanan kita juga meyakinkan bahwa perda pesantren ini bukan hanya untuk kepentingan Nahdien saja, NU saja, tidak. Sama bukti, coba di DIY yang merumuskan naskah akademik perda pesantren itu gabungan antara NU dan Muhammadiyah. Muallimin Jogja itu Muhammadiyah,
tapi dia mendorong perda pesantren. Jawa Barat juga sama, Jawa Timur sama. Apa salahnya perda pesantren kok dianggap ini sebagai ancaman terhadap kelompok di luar Nahdliyin? Tidak, saya kira tergantung bagaimana kita memberikan narasi-narasi di batang tubuhnya perda pesantren itu supaya betul-betul bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kita meyakinkan kepada sahabat-sahabat saya di lintas fraksi itu dan betul Gus, selama pembahasan itu nyaris hanya dari fraksi kami saja yang maksimal yang maksimal gitu ya, maksimal mengawal sampai kemarin terakhir saya solawati, teman-teman terima kasih, ini dadak suwe ternyata kita bahas 2 kali 3 kali selesai. Tapi memang kita beri masukan terus. Jadi pemerintah setelah gagal dimunculkan dari inisiasi DPR, akhirnya kita minta Pak Gub untuk dari eksekutif, dari semua naskah akademik, hearing, semua itu yang melaksanakan pemerintah. Tapi kita berikan masukan. Misalnya kita undang stakeholder pesantren, ada RMI kita undang, kemudian MP3I kita undang, ada yang MP3I ya? Ada. Kemudian PPK pesantren itu juga ada, kemudian dari Ormas Muhammadiyah, dari NU, dari beberapa itu kita undang untuk melihat, mendengar sekaligus memberikan masukan terkait dengan keberadaan pesantren. Jadi di perda pesantren milik Jawa Tengah ini berbeda dengan provinsi lain. Mungkin karena terakhir ya Gus, kita bisa belajar. Kita bandingkan jika dengan perda pesantren di Jawa Timur itu lebih banyak fasilitasi. Lebih banyak fasilitasi ya, mungkin karena gubernurnya NU, gubernurnya santri, jadi fasilitasi pesantren dalam 3 fungsi itu ya, pendidikan, dakwah dan pengabdian masyarakat. Lagi satu, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak sekolah, ATS kita tinggi hari ini gara-gara banyak anak yang tidak bisa sekolah gara-gara biaya pendidikan mahal. Guru-guru tidak mungkin ada yang tidak sejahtera. Saya pernah hitung-hitungan, untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan itu hanya membutuhkan anggaran sekitar 250 triliun setiap tahun. Padahal anggaran kita 600 triliun. Masalahnya anggaran ini ada di mana-mana Pak. Yang namanya fungsi pendidikan itu kan Gus, menyebar di kementerian ini, kementerian ini yang tidak ada pertanggungjawaban secara akademik. Hari ini pesantren nggak perlu bingung kiai-kiainya nyodorkan proposal ke pemerintah, ke DPR tidak perlu. Kalau negara punya komitmen soal pembangunan, soal 8 standar nasional pendidikan itu ya pastilah semuanya urusan infrastruktur pesantren itu diperbaiki. Nyata-nyata sudah memberikan kontribusi yang besar bangsa ini pendidikan, bahkan jauh sebelum saya merdeka nggak ada lagi madrasah gurunya yang demo ngalor ngidul, impasnya nggak cair, sertifikasi nggak cair. Sudah layak jadi eksekutif kan, kepala daerah Mas. Seperti ini kan sudah layak ya, makanya itu. Jadi sektor pertanian ya sama saya. Iya, sebenarnya begini Gus. Jadi kita ini terakhir ngomong yang Pati ini Mas, ngomong yang lokal ini Jadi artinya kan bahwa ada potensi-potensi besar ya untuk bagaimana gerakannya ini lebih terstruktur ya. Perjuangan-perjuangan para santri ini lebih terstruktur. Lalu kemudian mulai dari eksekutif maupun legislatif kan begitu ya. Nah, tetapi kan memang problemnya hari ini itu kan kalau bicara soal kemerdekaan yang juga bicara soal kebersamaan dan lain sebagainya itu. Jadi problemnya ini kan kita ini merdeka tetapi tidak kompak kan gitu. Sehingga akhirnya itu meskipun dikasih kesempatan dengan kemerdekaan yang bebas begitu, tetapi karena tidak punya kekompakan yang bagus begitu, akhirnya kan jalan sendiri-sendiri. Dan itu bagian dari ketidakmerdekaan itu ya kalau sendiri-sendiri, karena zaman penjajahan itu kan begitu kan. Kita tidak mampu itu kan karena divide and imperanya luar biasa kan gitu. Nah saya kira ini kalau lingkupnya di Pati, karena saya tinggal di Pati, itu menjadi semacam PR bersama gitu ya Mas tentang apa yang harus diperjuangkan bersama hari ini kan, gitu. Kadang mungkin diantara kita melihat bahwa tidak ada problem sehingga kita nggak butuh untuk berjejaring bersama ya dalam satu kekompakan semangat yang sama. Jadi karena nggak ada persoalan atau melihat persoalan yang sederhana sehingga diselesaikan dengan cara yang sederhana. Kita nggak tahu yang lebih besar gitu. Nah ini butuh bahwa kesadaran bersama kita punya problem besar. Di Pati ini kita menyebut di Pati ada problem yang harus dihadapi dan itu tidak sederhana dan itu butuh persatuan, jejaring kuat, semangat bersama. Ya.
Kalau itu masih dirasa tidak ada problem, ya maka perlu kita sadarkan itu kesadaran bahwa kita punya masalah gitu. Kalau kita anggap ini baik-baik saja, ya sudah gitu. Mas Yen, Ya. closing Mas, ini karena Gini, udah 1 jam kita. Pati ini ada 1,2 juta penduduk. Ya. Konon katanya yang megang KT Kartanu itu 500.000. Jadi siapapun pemimpin di Pati harus tahu bahwa mayoritas warga Pati adalah warga Nahdlatul Ulama. Artinya kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Pati ini harus berpihak kepada mayoritas. Nah, ini kepentingan politiknya ke depan harus dihitung betul itu. Jangan sampai NO yang besar ini tapi hanya sekedar berharap hibah. Bansos tidak boleh seperti itu, Gus. Atau Saatnya hari ini hanya dapat permen. Nah, hanya dapat permen, dapat ini sudah bangga menjadi baik. Atau kadang begini, Pak, mohon maaf, menjelang hari santri, selamat hari santri, sudah dianggap kader NU. Selamat Harlah NU 1 abad, pakai spanduk di mana-mana, kader NU. Akhirnya apa? NU hanya jadi stempel, Pak. Nggak boleh. Ke depan NU di Pati yang mayoritas menurut saya harus bisa mengambil kebijakan yang maksimal untuk menyelamatkan masyarakat Pati. Kuncinya harus ada kader NU yang siap untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, di Pati maksudnya. Dan siapapun itu, ya ini penting, butuh komitmen bersama-sama. Dan kelemahan kita itu, Gus, bukan hanya di nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Kalau ada kader NU yang maju, entah di eksekutif, legislatif, ini yang nyerang bukan orang lain. Di internal kita, opo yang mampu. Kita itu nggak percaya diri, Gus. Karena Kadang-kadang teman itu kita punya nggak tahu percaya kelemahannya, diri. diumbar keluar kan. Ya. Gitu. Tapi yang jauh nggak kelihatan Dan itu kekurangannya, kesempatan- dipuji-puji. Dan itu kesempatan empuk bagi orang luar. Akhirnya masuk tuh, lihat NU kira-kira sendiri. Ini sama kayak PBB. Jadi ngadu domba di Timur Tengah, perang dewe antara sama negara Islam, teng, Amerika masuk. Itu dipraktekkan di kita itu kadang-kadang gitu. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu lagi ke depan. Iya, baik. Ini sudah sejam Mas ya, Gus jam. Ya, Jadi sudah, nggak terasa sudah. kita udah 1 jam. Dan saya kira pembicaraannya cukup menarik ya. Hangat dan panas ini. Hangat dan panas. Sudah mulai panas, tapi memang tugasnya angkrok itu adalah manasi, Gus. Jadi nanti panasnya yang betulan itu di luar angkrok kita ya, supaya Pertanyaannya PKB punya calon enggak Bupati Pati? Oh, pasti punya ya. Siapa? Ada di saku. Ada di saku. Saku kanan kiri atas terus. Iya. Jadi artinya bahwa menyikapi kemerdekaan itu itu memang bagi santri itu ada banyak tugas besar. Kalau dulu founding father kita di NU itu sudah berjuang mati-matian, hari ini santri juga harus melakukan hal yang sama, terutama dalam konteks merebut kekuasaan mungkin ya. Kalau di Pati mungkin istilahnya begitu ya. Bagaimana kekuasaan itu memang harus diperjuangkan. Politik itu merebut kekuasaan. Politik itu harus merebut kekuasaan gitu. Jadi siasahnya itu harus benar-benar diperkuat. Karena itu ada ya Gus, sejak zaman Nabi dulu. Iya. Tapi Dan saya kira kembali sedikit gimana? proklamasi itu. Iya. Kenapa tidak menyebut perebutan kekuasaan, Iya. perpindahan kekuasaan? Perpindahan, Itu ya. lebih halus kan? Lebih halus. Tapi sejatinya sama. Ini Anu, adalah Masalahnya pindah dari bapak ke anak itu kan susah. geser itu kan. Jadi perpindahan kan gitu kan. Kalau di santri itu kan karena tempatnya terlalu penuh itu kan, geser. Jadi kita akan mencoba untuk memperjuangkan itu sebagai santri untuk menggeser pelan-pelan tentang kekuasaan supaya punya keberpihakan terhadap pesantren, terhadap keluarga Dan santri. sebetulnya kita Iya. NU itu nggak terlalu banyak menuntut kok. Proporsional Iya. saja lah. Kayak dicontohkan Gus Dur itu bagus, Pak. Proporsional itu ya warganya akeh ya perhatian Entuk akeh. negaranya Iya. memberikan proporsi yang Iya. proporsional. Gitu aja, nggak usah Iya. sing cilik entuk akeh, sing akeh ra entuk opo-opo. Ya Itu betul. nggak proporsional. Karena itu melanggar Itu aspek namanya keadilan, diskriminatif. ya kan Jelas. begitu. Jadi Melanggar ini asas urusannya bukan soal urusan menang kalah Orang dan menang-menangan, berebut, betul. tetapi bicara soal Opo sing porsinya. cilik gitu. berkuasa itu bahaya. Udah tahu di sini nggak punya umat berkuasa, bahaya. keadilan sosial. Iya. Bagi seluruh rakyat. Baik, kuncinya itu semua. Jadi terakhir bahwa kemerdekaan itu tidak akan sempurna tanpa keadilan sosial. Dan itu semuanya harus diperjuangkan oleh para santri yang berada termasuk di Pati. Saya kira itu yang kita bicarakan siang sore. Kita hari lanjut ini. di luar. Di luar, Gus. Jadi ini angkrok hanya untuk memanas-manasi saja kayak gitu. Supaya orang bisa bicara macam-macam begitu, nanti biasanya banyak yang komentar. Siap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.